mengapa Allah menciptakan neraka? Mengapa harus ada yang disiksa? Nah, tentunya ini justru mengandung hikmah yang besar sekali. Orang-orang yang taat nanti akan semakin besar rasa syukurnya. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah akan berlipat ganda kenikmatannya. Mereka akan berpikir, oh ternyata orang-orang kalau menentang Allah, kalau berani melanggar aturannya, akan berakibat fatal, akan ada sanksi berat. Betapa pedihnya azab penduduk neraka. Nah, ini akan semakin menambah kesyukuran para penghuni surga. Di alam dunia ini orang pasti akan dicoba dengan suka maupun duka. Dan tentunya semua itu dihadapi dengan syukur dan sabar. Syukur ini ketika orang mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya, kalau sabar ketika orang menghadapi hal yang menyedihkan. Kemudian ada pertanyaan, sabar dan syukur ini kan sesuatu yang berlawanan. Sabar dan syukur ini seakan-akan bertolak belakang. Ya, apakah bisa bersatu? Jawabannya mungkin saja. Misalnya ada orang punya anak semata wayang, anak satu-satunya, atau punya barang lah ya. Barang ini jimat, siji di rumah. Tentunya sisi lain dia merasakan akan bergembira sekali. Satu sisi juga akan susah ya. Misalnya kalau anak ini semakin lama semakin tumbuh besar, semakin tampak bakatnya, ya, mungkin semakin ganteng, semakin cantik ya, semakin pandai, semakin lihai dan sebagainya. Sisi lain orang tua ini berpikir, ini nanti akan kemana, bagaimana masa depannya, berjodoh dengan siapa, terus nanti untuk melengkapi kebutuhannya, ya, biaya hidupnya dan sebagainya. Jadi ada sisi-sisi suka, ada sisi-sisi duka. Nah, disinilah fungsinya sabar dan syukur. Misalnya contoh lain, punya HP ya, mungkin akan senang sekali ya, menikmati fitur-fiturnya ya. Tapi sisi lain harus memikirkan mungkin biaya pulsanya, mungkin nanti kalau ada kerusakan, spare partnya dan sebagainya. Jadi walhasil semua anugerah ini harus kita syukuri. Dan seandainya ada ujian, ada bala, ada musibah, kita harus banyak-banyak bersabar. Ujian yang paling besar, yang paling berat, itu adalah ujian yang nanti menimpa urusan agama. Kalau sekedar musibah-musibah dunia ini belum seberapa. Makanya doanya Nabi Isa alaihissalam
Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibahku menimpa agamaku. Dulu ada seseorang yang rumahnya ini dicuri. Jadi kemudian dia ini sowan ke Syekh Sahal. Bagaimana ini, rumah saya dimasuki pencuri, barang-barang saya diambil semua. Syekh Sahal berkata, bersyukurlah kepada Allah. Untung kamu hanya disatroni urusan benda duniawi. Coba kalau setan yang merasuk ke dalam hatimu, kemudian mengobrak-abrik tauhidmu. Walhasil musibah ini ya jangan sampai menimpa agama kita, jangan sampai menimpa urusan tauhid kita, urusan keakhiratan. Semoga bermanfaat.